Mulai Hmm. ya. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan aplikasi kalkulasi nilai K probiotik cair untuk analisis kestabilan mikroba ProbioSaver. Saya sendiri sebagai moderator Amalina Zahira beserta rekan-rekan saya ada Basil Smakia dan Nafisa Putri Fadila. Aplikasi ini sendiri bertujuan untuk mempermudah mahasiswa untuk meneliti dan menghitung nilai K berdasarkan data jumlah sel mikroba pada waktu awal dan waktu tertentu dengan menggunakan model reaksi kinetika orde 1. Selanjutnya, nanti untuk inputnya itu ada jumlah sel mikroba awal atau NO, kemudian jumlah sel mikroba setelah waktu tertentu atau NT, kemudian lama waktu penyimpanan T dalam satuan hari. Untuk persamaan yang digunakan adalah first order decay model dengan mencarikannya yaitu 1/T dikalikan NT per N0. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan Nafisa. Guys, oke. Tapi ngelek-ngelek gak? Nggak kan? Hmm. Aku mulai ya. Oke, di sini saya akan menjelaskan codingan dari halaman pertama yaitu halaman menu utama. Di mana di atas ini ada yang berfungsi sebagai import library di mana SYS dan OS ini merupakan modul standar dari Python dan OS ini untuk menampilkan gambar. Kemudian ada PYQt5 ini untuk menampilkan GUI-nya, lalu tentang kalkulator dan history data ini untuk menampilkan masing-masing window. Kemudian kelas pertama ada kelas tentang window yang di mana di sini berfungsi sebagai untuk menampilkan window dari tentang halaman untuk tentang. Kemudian untuk di sini ada self UI, setup UI-nya. Si tentang Win ini eh, untuk memuat desain dari GUI dari file tentang. Kemudian ada dev kembali ke menu, ini berfungsi untuk kembali ke menu utama di mana jika diklik tombol back pada halaman tentang akan kembali ke menu utama ini lagi. Kemudian untuk kelas kedua ada kalkulator window yang di mana setup UI ini berfungsi sama dengan tentang window tadi untuk memuat file UI dari kalkulator atau halaman kalkulator. Kemudian ada dev kembali ke menu. Di sini berfungsi untuk menutup halaman kalkulator dan kembali ke menu utama lagi ketika diklik tombol back. Kemudian ada kelas untuk main window yang dimana di sini untuk menampilkan menu utama itu sendiri. Yang dimana eh, muncul yang dimana ada setup UI itu untuk memuat widget utama dari menu utama itu. Kemudian ada ini di sini untuk menampilkan background gambar pada halaman menu utama, yang dimana di sini kami menggunakan login.png sebagai gambar untuk backgroundnya. Kemudian ada eh, di sini layout dan widget menu. Sebentar. Yang di sini ada layout widget menu. Di sini ada untuk tombol kalkulator, di sini ada untuk tombol history, dan ada untuk tombol tentang. Jadi nanti di menu utamanya kami ada 3 tombol atau ada 3 fitur. Kemudian di sini ada click.connect, di mana untuk mengaktifkan tombol kalkulator, history, dan tentang. Kemudian di sini ada fungsi navigasi, di mana yang pertama ini untuk membuka atau menjalankan halaman tentang. Kemudian yang ini
open kalkulator untuk menjalankan dan membuka halaman kalkulator. Kemudian yang terakhir ada open history data untuk menjalankan dan membuka halaman history. Kemudian yang terakhir ini digunakan untuk menjalankan programnya. Oke, lanjut untuk ke halaman kedua yaitu halaman kalkulator. Oke, selanjutnya untuk halaman kalkulator pertama itu ada eh, struktur dasar dan modul yang kita gunakan yaitu PyQt 5 dan juga SQLite 3 buat nyimpan database-nya. Terus ada UI kalkulator window itu kelas utama buat bikin tampilan dan logika kalkulatornya. Terus juga ada main menu window itu buat ngatur tombol back kembali ke menu utamanya. Selanjutnya ada fungsi setup UI itu buat ngebuat tampilan kalkulatornya. Terus ada fungsi retranslate UI itu buat em, memberi nama atau label pada setiap komponen GUI yang save sama back. Terus ada fungsi otomatis. Fungsi ini tuh setiap usernya mengetik input, fungsi ini akan otomatis menghitung nilai K. Kalau misalnya inputnya nggak valid, misalnya ditulis kosong atau nol, akan muncul input tidak valid. Selanjutnya ada fungsi simpan ke database. Ini buat menyimpan hasil perhitungan ke database SQLite. eh, dan kalau berhasil akan muncul data berhasil disimpan. Selanjutnya ada fungsi clear input. Di situ untuk menghapus semua input dan hasil yang ada di layar. Terus ada fungsi kembali ke menu itu untuk kembali ke menu utama. Dan yang terakhir ada bagian if name main itu buat menjalankan aplikasinya. Baik, setelah itu lanjut ke halaman eh, history data. Maaf, halaman history data yang ini. Oke, yang pertama yang pastinya kita akan mengimport modulnya yang digunakan yaitu Kitty Core, Kitty GUI, Kitty Widgets, import SQLite 3 dan OS. Lalu dalam class UI main window itu ada self label yang akan menampilkan gambar dari history data dengan ukuran yang disesuaikan. Lalu ada tombol back dan delete eh, untuk navigasi dan penghapusan data, dan ada self label table widget yang akan menampilkan data dari database yang sudah dibuat dan akan memiliki 5 kolom, yaitu yang pertama ada NO, NT, T, hasil, dan juga tanggal. Lalu, fungsi retranslate UI akan memberi label atau nama dalam komponen GUI dan menggunakan fungsi translate. Lalu ada history window, ini akan sebagai jendela utama dalam aplikasi dan akan membuat objek UI dan memanggil fungsi load data untuk menampilkan data dari database, serta menghubungkan tombol back ke kembali ke menu dan tombol delete untuk menghapus semua data yang sudah disimpan. Lalu ada fungsi load data yang self itu akan menentukan path ke file database data history ke DB browser. Jika database tidak ditemukan, akan memberi pesan peringatan dan juga keluar. Jika ada, membuat table history jika belum ada. Dan akan mengambil data dari kolom NO, NT, T, hasil, dan juga tanggal, serta menampilkan setiap baris data ke dalam table GUI. Lalu fungsi hapus semua self itu akan menampilkan kotak konfirmasi. Jika pengguna setuju atau yes, maka semua data pada tabel history akan dihapus dari database dan tabel di GUI dikosongkan. Lalu fungsi kembali ke menu akan mengimpor dan membuka tampilan utama dari file menu utama PY dan menutup jendela history saat ini dan akan kembali ke menu. Serta akan jalankan program ini akan menjalankan program history data dan akan keluar history datanya.
Baik, halaman terakhir yaitu halaman tentang yang berisi panduan dari penggunaan aplikasi. Baik, selanjutnya untuk halaman tentang kita menggunakan PyQt 5 untuk GUI-nya dan OS untuk mengambil lokasi file gambar agar bisa jadi background. Terus yang pertama ada kelas UI tentang window itu buat membangun halaman tentang dan ada main menu window itu supaya nanti kita bisa kembali ke menu utama saat klik tombol back. Terus ada fungsi setup UI self main window itu untuk menyusun elemen tampilan seperti tampilan utama, background, tombol back, urutan layer. Terus juga ada fungsi retranslate UI itu buat mengatur teks windownya judulnya menjadi tentang. Terus juga ada fungsi kembali ke menu. Eh, ini kalau main menu window diberikan, maka jendela ini ditutup dan uh, menu utamanya ditampilkan kembali. Dan terakhir ada bagian if name main itu untuk menjalankan aplikasi ya. Gitu. Baik, saya akan eh, coba run filenya sebagai demo untuk aplikasi. Di sini kami akan mendemokan aplikasi kami, yang di mana aplikasi kami ini bernama ProbioSaver, di mana aplikasi kami merupakan kalkulator konstanta laju inaktivasi mikroba pada probiotik cair. Jadi di sini kami menghitung nilai K ketika diketahui N0 atau jumlah awal mikroba, NT atau jumlah akhir mikroba, serta T sebagai waktu dalam hitungan hari. Yang pertama, di sini ada tampilan main window atau tampilan menu utama, di mana pada menu utama ini terdapat 3 fitur. Yang di mana 3 fitur ini ada kalkulator, history data, dan juga tentang. Nah, yang pertama, di sini ketika dibuka kalkulator, akan muncul halaman untuk masukkan input dari nilai N0, NT, dan T yang seperti yang saya katakan sebelumnya. Di sini nanti bisa ditemukan nilai K pada bagian hasil ini. Mungkin sebagai contoh, saya berikan misalnya nilai awal mikroba atau N0-nya itu 30. Kemudian untuk nilai jumlah akhir mikrobanya atau NT 45 misal, kemudian untuk T-nya sebelumnya, di sini di bagian hasil akan muncul tulisan input error karena bagian T ini belum terisi atau belum ada angkanya. Jadi jika ada bagian yang kosong, akan ada tulisan input error di bagian hasil. Misal T-nya saya berikan 3. Nah, di sini muncul hasilnya secara otomatis yaitu minus 0,1352. Kemudian, jika data ini ingin di-save ke database dan ingin dilihat lagi di bagian history nanti, di sini ada tombol save. Kita bisa pencet tombol save. Data berhasil disimpan ke database, di mana data ini nanti akan ada di database yang kami pakai yaitu SQLite, dan nanti datanya ini akan muncul juga di bagian fitur atau halaman history data. Oke, kemudian contoh lagi, misalnya sini saya masukkan angka 35. Nah, jika ingin menghapus yang ada di sini, misalnya lagi saya masuk sini masukkan DT17. Misalnya di sini ternyata tidak terjadi dipakai, kita bisa klik AC untuk menghapus. Yang terakhir ada tombol back untuk kembali ke menu utama.
Nah, fitur yang kedua ada history data. Di mana fitur ini berisi history atau data yang sudah diisi atau diberikan oleh pengguna pada kalkulator tadi ketika diklik save. Jadi kalau di save, itu akan muncul datanya di sini. Tadi saya masukkan N030, NT45, kemudian T3, dan hasil di sini minus 0,1, minus 0,1, dan seterusnya. Nah, di sini pada bagian hasil ini saya memberikan batas pembulatan di beberapa angka terakhir saja. Di beberapa angka di belakang koma saja. Kemudian ada tanggal pemasukan input juga dan jamnya. Kemudian jika ingin menghapus data yang ada di history ini, bisa klik tombol delete untuk menghapus semua data yang ada di tabel ini. Diklik, yakin ingin hapus semua data, bisa diklik yes, maka data akan terhapus di history dan juga di database. Kemudian tombol selanjutnya ada back, itu untuk kembali ke menu utama. Kemudian ada yang terakhir ada tentang. Ketika dibuka, ini muncul halaman yang berisi tentang panduan aplikasi dan cara penggunaan aplikasinya. Di sini bisa dibaca apa yang bisa diinput pada aplikasi kami, kemudian nanti outputnya apa dan cara penggunaannya. Kemudian di sini ada tombol back untuk kembali ke menu utama. Sekian demo aplikasi dari kelompok kami. Terima kasih.